Halo, selamat datang di channel Review Mageran. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya channel ini terus berkembang dan Mimin makin semangat upload videonya. Oke, langsung aja kita ke review filmnya. Di episode sebelumnya, Choi Seo ditolak oleh Park Se-roi. Ia minum-minum sambil menangis sendiri. Lalu datanglah Mayuni dan ia bisa menebak apa yang terjadi. 로이 오빠, 포기할 거냐고. Prestige Jang bertanya atas kekalahan Jangga untuk yang kedua kalinya, dan di babak terakhir mereka tidak mungkin kalah lagi. Lalu Jang Geun-soo meminta kepada ayahnya untuk memberikannya otoritas untuk mengatur acara TV tersebut. 오 실장 근수 지원해주고. 예, 회장님. Rupanya, kedai Danbam sedang kewalahan karena Choi Seo meminta izin untuk cuti. Mayuni menyarankan untuk pergi sebentar agar ia bisa membereskan hati masing-masing. Putranya menelpon dari dalam penjara dan bertanya, mengapa ayahnya itu memperlakukannya seperti ini sambil menangis, dan ia menjawab semuanya demi perusahaan Jangga sambil menutup teleponnya. Timbullah sebuah kekacauan. Tiba-tiba saja investor utama yaitu JM Holdings menarik investasinya kembali, yang membuat semua investor lain juga ikut menarik investasinya. Padahal mereka sudah menyewa kantor baru, merekrut karyawan, dan mengumpulkan pemilik cabang, dan juga sudah keluar dana sebesar 500 juta. Ternyata otak dibalik ini semua tidak lain adalah Presiden Jang. Ia dan sang investor saling mengenal dan bertemu di kantor. Choi Seo berusaha menelpon para investor, namun langsung ditutup begitu saja. Ia menyesal karena keputusan untuk menerima investasi dan langsung membuka banyak cabang itu didorong olehnya. Padahal awalnya Park Se-roi berpikir untuk perlahan membuka cabang satu persatu. Soa disuruh oleh Prestige Jang untuk memberikan bingkisan bertuliskan ketahui posisimu dan syukuri yang kau punya kepada Park Se-roi. Namun sesampainya ia sedang terjadi kekisruhan. Semua pemilik cabang melakukan aksi protes dan mempertanyakan nasib mereka setelah investasinya ditarik, dan Park Se-roi pun berusaha menenangkan mereka semua dengan mengatakan semua rencana yang ada akan tetap berjalan. Soa menyusul Park Se-roi dan mengatakan kepadanya agar ia berhenti untuk membalas dendam dan hidup bahagia dengannya. Tiba-tiba Choi Seo menelpon dan meminta maaf kepadanya. Namun Park Se-roi tidak menyalahkannya dan hal seperti ini tidak akan menghancurkannya. Dan sebelum balas dendamnya tercapai, ia tidak akan bisa bahagia. Soa masih ada di situ sambil mendengarkan dan ia pun menangis. Park Se-roi kemudian meminta maaf kepadanya. Choi Seo datang kembali dari cutinya dan mulai kembali mencari investor lain. Tak sengaja melihat nama si nenek kredit, ternyata ia adalah pemilik bisnis properti yang telah pensiun dan terkadang berinvestasi kepada perusahaan rintisan. Sang nenek rupanya mengenal Prestige Jang dan dahulu ia juga berinvestasi kepada perusahaan Jangga. Ia terdengar marah dan memintanya untuk tidak mengganggu Park Se-roi lagi karena ia telah menyelamatkannya. Awalnya Prestige Jang hanya ingin memberikan Park Se-roi pelajaran, namun akhirnya ia hanya ingin melihatnya berlutut sekali saja dalam hidupnya, dan itu adalah tujuan akhir hidupnya. 이유 같다 이거지. Mereka memutuskan untuk menutup kedai Danbam selama seminggu dan fokus untuk acara kedai terhebat dan mencari investor. Mereka tak akan menyerah begitu saja karena hal ini. Choi Seo mengatakan bahwa ia sangat menyukainya dan alasan ia tidak kuliah dan bekerja di Danbam adalah dirinya. Tolong jangan hentikan ia untuk mencintainya. Walaupun perasaannya tak terbalas, tak apa baginya. Kalau karena ini Park Se-roi ingin memecatnya, tak apa. Namun Park Se-roi tidak akan memecatnya karena entah apa jadinya Danbam tanpa dirinya. Direktur Park menjemput nenek kredit ke kedai Danbam dan ia mengatakan bahwa Park Se-roi bisa minta bantuan kepadanya, apalagi setelah mengetahui bahwa si nenek adalah orang kaya. Namun ia menolaknya dan tak ingin mereka bersepakat karena Tony. Direktur Park mengatakan bahwa kebebasan itu tidak gratis dan ada harganya. Ia hanya mempertahankan integritasnya saja sementara semua karyawannya kesulitan. Soa sepertinya menghindari Park Se-roi karena dia ditolak waktu itu. Ia lebih memilih balas dendam daripada hidup bersamanya. Namun akhirnya ia mengerti dan tak akan bisa menghentikannya. Namun apakah setelah balas dendamnya tercapai, ia akan bahagia? 행복해지는 거야?
Merasa kasihan melihat karyawannya tidur di kedai setelah bekerja keras, ia pun menelepon Tony dan ingin berbicara dengan sang nenek. Namun ternyata ia tidak ada dan sedang berada di Pulau Jeju. Choi Seo ternyata ada di Pulau Jeju bersama sang nenek dan memberikan teleponnya. Seroy pun memintanya untuk berinvestasi ke kedainya. Sang nenek mengatakan sekalipun ia mau berinvestasi, itu bukanlah karena Tony, tapi karena ia mengenalnya. Dan jika ia menang dalam kompetisi kedai terhebat, maka ia akan setuju untuk berinvestasi. Hari pertandingan pun tiba. Lalu Pak Seroy mengatakan bahwa sang nenek akan berinvestasi kalau Ma Hyun-hee memenangkan pertandingan, dan ialah yang menentukan masa depan Dan Bam. Semua orang memandangi Ma Hyun-hee dan membicarakannya. Ternyata mereka semua sudah mendapat berita bahwa ia adalah seorang transgender. Ternyata yang menyebarkan berita itu adalah Jang Geun-soo. Ma Hyun-hee pun kabur dari situ lalu masuk ke kamar mandi wanita. Namun di sana ia diusir karena yang di dalam kamar mandi mengetahui beritanya. Akhirnya Pak Seroy menemukannya sedang duduk sambil menunduk. Seroy mengatakan saat bertemu pertama kali di pabrik, ia adalah orang yang sangat pemberani dan cantik. Apapun yang dikatakan orang, ia akan selalu begitu. Dan Ma Hyun-hee pun menangis. Jang Geun-soo menanyakan di mana orang-orang dari kedai Dan Bam. Ada yang melihat mereka kabur dan mungkin tidak melanjutkan acara lagi. Lalu Pak Seroy muncul dan berkata bahwa mereka tidak akan mundur dan Pak Seroy yang akan menggantikannya. Tanpa disangka, Ma Hyun-hee masuk kembali ke tempat perlombaan dan menyatakan bahwa dirinya memang seorang transgender dan ia akan memenangkan perlombaan hari ini. Terima kasih telah menonton channel review Mageran. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video baru. Sampai jumpa.